Piala Dunia 2022 tak lama lagi akan mencapai fase puncaknya. Berbagai pro kontra pun hadir dari penyelenggaraan turnamen 4 tahunan edisi tahun ini. Gara-gara 5 pemain Prancis pada Piala Dunia 2022 terkena flu misterius, teori liar mulai beredar menjelang laga puncak di Stadion Lusail Minggu 18 Desember 2022 malam WIB. 5 pemain Prancis absen dalam sesi latihan di Jumat 16 Desember 2022. Mereka adalah Aurelien Tchouaméni, Raphael Varane, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, dan Kingsley Coman. Aurelien Tchouaméni dan Theo Hernandez mengalami cedera setelah kemenangan atas Maroko. Menurut kabar dari jurnalis asal Spanyol, Andrés Onrubia Ramos. Namun, ketiga pemain lainnya absen karena gejala flu. Sebelumnya sudah ada Adrien Rabiot dan Dayot Upamecano yang mengalami flu tersebut. Hal ini pun membuat keduanya absen kontra Maroko di semifinal Piala Dunia tahun ini. Seiring dengan kemunculan flu ini secara tiba-tiba menjelang final Piala Dunia 2022, berbagai teori pun beredar di kalangan netizen. Banyak yang meyakini bahwa ini adalah akal-akalan FIFA untuk mengatur Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Memang banyak tuduhan mengenai Argentina yang dianak emaskan FIFA untuk juara Piala Dunia 2022. Hal ini pun semakin diperkuat karena keputusan-keputusan wasit yang seakan memihak Lionel Messi dan kolega. Penalti Argentina. Banyak pihak menilai La Albiceleste banyak diberi keuntungan oleh wasit yang bertugas. Salah satunya soal penalti. Ini bakal menjadi Piala Dunia tercurang yang pernah ada. Argentina mendapat 4 penalti, kata seorang netizen di Twitter. Seluruh penyelenggaraan Piala Dunia ini sudah dicurangi agar Messi bisa memenangkannya. Sangat lucu melihat beberapa orang masih tak mempercayainya, kata netizen lain dikutip dari The Sun. Selain itu, penalti yang dilakoni Argentina kontra Polandia juga disebut disengaja. Dalam laga tersebut, Lionel Messi nyaris tak kontak dengan kiper Wojciech Szczesny. Namun, wasit yang memimpin pertandingan memberikan penalti kepada Messi. Sayangnya, tendangan itu tak membuahkan hasil. Peran wasit. Bek veteran Portugal Pepe mengecam wasit usai timnya disingkirkan Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2022 Sabtu 10 Desember malam WIB. Bahkan Pepe mengatakan sebaiknya FIFA memberikan sekarang saja trofi juara ke Argentina sebagai bentuk sindiran. Ini sungguh aneh bahwa wasit Argentina yang memimpin laga kami melawan Maroko setelah apa yang terjadi sebelumnya, keluhan Messi terhadap wasit, desis Pepe. Setelah apa yang saya lihat hari ini, mereka FIFA bisa memberikan gelar juara kepada Argentina sekarang. Sindir Pepe saat bicara di televisi Portugal usai laga. Pepe mengecam wasit Facundo Telo yang berasal dari Argentina karena memberikan tambahan waktu yang lebih sedikit. Pepe menduga lantaran Telo berasal dari Argentina. Kiper Maroko cukup lama mendapatkan penanganan usai terjatuh, tapi di babak kedua hanya ada 8 menit tambahan waktu, tandas Pepe. Hal senada disampaikan rekannya Bruno Fernandes. Dia mengatakan bahwa seharusnya lebih banyak tambahan waktu diberikan oleh wasit. Dia pun meminta wasit yang memimpin laga Portugal kontra Maroko agar tak ditugaskan lagi. Kami sudah tahu cara kerja wasit itu. Sebelum pertandingan kami sudah tahu dan wasit seperti apa yang akan kami lihat. Sindir Fernandes yang juga geram setelah tidak diberikan penalti di babak pertama. Wasit memberikan 2 menit tambahan waktu di babak pertama dan 8 menit di babak kedua. Di babak kedua, beberapa kali permainan dihentikan, minimal antara 15 dan 20 menit, tapi mereka hanya memberikan tambahan waktu 8 menit, kecam Fernandes. Penalti Messi lawan Belanda tidak diulang. Saat menghadapi Belanda, Lionel Messi mencetak gol kedua lewat titik penalti. Namun, penalti itu seharusnya diulang karena sebelum Messi menendang, salah satu pemain Argentina sudah memasuki area kotak penalti. Berdasarkan regulasi, penalti Argentina harus diulang, namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Paredes selamat dari kartu merah usai menendang bola ke bench Belanda.
Insiden ini menjadi momen yang memicu amarah supporter hingga pemain Belanda. Paredes dengan sengaja menendang bola ke arah bench timnas Belanda dengan tujuan menyulut emosi lawan demi membuang-buang waktu. Wasit Mateu Lahoz asal Spanyol pun hanya menghukum Paredes dengan kartu kuning meski banyak pengamat yang menilai kalau Paredes layak diberi kartu merah. FIFA turuti permintaan Messi. Walaupun sempat memberikan beberapa keuntungan kepada Argentina saat bersua Belanda, namun Messi tidak menyukai kepemimpinan Lahoz. Ia pun meminta FIFA untuk tidak menggunakan Lahoz di sisa laga Piala Dunia. Dia tidak bisa melakukan tugasnya, ujar Messi usai pertandingan. Saya tidak ingin berbicara tentang wasit karena mereka bisa menghukum Anda. Anda tidak bisa mengatakan apa yang Anda pikirkan, tetapi FIFA harus mengusut ini. Anda tidak bisa menempatkannya dalam pertandingan seperti ini, tegas Messi. Benar saja, selang beberapa hari Mateu Lahoz langsung angkat kaki dari Piala Dunia Qatar. Penalti lawan Kroasia. Hadiah penalti untuk Argentina di babak semifinal kontra Kroasia juga tidak kalah kontroversial. Penalti tersebut bermula dari situasi 1-1 Alvarez dengan kiper Kroasia Dominik Livakovic. Alvarez yang mencoba mencongkel bola lalu berbenturan dengan Livakovic karena jarak mereka yang sangat berdekatan. Wasit Daniel Orsato seketika menunjuk titik putih karena menganggap pelanggaran hingga kartu kuning untuk Livakovic. Wasit juga enggan mengecek VAR. Penalti ini menjadi perdebatan. Pasalnya jika melihat tayangan ulang, terlihat Alvarez yang justru menabrak Livakovic. Legenda MU Gary Neville mengatakan kalau hal itu jelas bukan penalti. Tidak sama sekali. Kiper berusaha keluar. Dia melakukan gerakan ke arah kanan dan berhenti sebelum Alvarez melepaskan tendangan. Alvarez kemudian berlari dan menjatuhkan diri. Ini bukan penalti. Apa yang bisa ia lakukan? Kiper mencoba membuat gerakan dan menyelamatkan bola. Ia menjejakkan kakinya. Bila dia memang terus maju dan menjegal Alvarez, maka itu wajar. Namun dia berhenti dan saya tak tahu alasan wasit menilai itu penalti. Tutur Neville seperti dikutip dari Mirror. Hal senada juga disampaikan pelatih Kroasia Zlatko Dalic yang menilai penalti tersebut berbau kontroversi. Menurutnya tidak selayaknya wasit semudah itu memberikan penalti. Itu terlalu mudah dan ringan untuk mendapat ganjaran penalti, sindir Dalic. Settingan? Apa benar Argentina sudah disetting akan menjuarai Piala Dunia Qatar? Hal ini cukup mencurigakan semenjak keberadaannya di final dengan berbagai kontroversinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar Argentina curang dalam laga Piala Dunia Qatar 2022? Seperti yang diketahui, ini merupakan kompetisi terbesar di dunia. Rasanya akan sulit untuk melakukan kecurangan. Pastinya, FIFA sudah menyiapkan standar dan ketentuan khusus kepada setiap tim yang mengikuti turnamen Piala Dunia Qatar. Patut dinantikan apakah teori ini benar adanya? Pasalnya, masih ada satu pertandingan lagi di partai final yang harus dijalani Argentina sebelum dipastikan menjadi juara Piala Dunia 2022. Argentina versus Prancis akan berhadapan di final Piala Dunia Qatar Minggu 18 Desember 2022 pukul 22.00 WIB.